Dengarkanlah kisah bagaimana akhirnya manusia dihakimi dengan adil. Joshua yang hidupnya harian berdua dengan ibunya. Saat itu, Joshua sedang berjalan dan tanpa sengaja ia menemukan sebuah tas. Joshua membuka tas itu. Ternyata tas itu berisi uang yang jika dihitung-hitung jumlahnya adalah 100 juta rupiah. Kesenangan, Joshua pun mengambil dan membawa punya pulang. Merasa itu adalah rezekinya. Di rumah, Joshua bertemu dengan ibunya dan menceritakan hal itu. Lalu ibunya malah berkata, "Orang yang kehilangan tas itu pasti akan sedih sekali. Dia pasti akan mencarinya. Kamu harus kembali ke tempat di mana kamu menemukan uang ini. Jika ada orang yang mencari, maka kamu harus mengembalikannya. Dengan cara itu, kamu pasti dapat pahala. Tuhan tak akan mengecewakanmu." Joshua pun memikirkan perkataan ibunya, akhirnya ia menuruti ibunya. Joshua kembali dan menemukan ada kumpulan orang ramai yang mengerumuni seseorang yang sedang meratap. Setelah mencari tahu, Joshua pun sadar bahwa lelaki itulah yang kehilangan tas berisi uang. Akhirnya Joshua mendatanginya bertanya, "Tas berwarna apa yang kamu hilangkan dan apa isinya?" Lelaki itu menjawab, "Warnanya hitam. Isinya uang. Tolong bila kamu menemukannya, kembalikanlah. Nanti akan ku beri imbalan." Joshua berkata, "Benar, aku menemukan tas berisi uang itu. Ikut aku untuk mengambilnya." Terdengar kerumunan berkata, "Wah, tas isi uang. Baik sekali lelaki itu mau mengembalikannya. Setidaknya, lelaki yang mengembalikannya harus dibeli 10% atas kejujurannya." Kerumunan itu pun mengikuti Joshua. Sesampainya di rumah, Joshua menyerahkan tas berisi uang itu kepada lelaki itu yang memeriksa dan mengetahui bahwa jumlah uangnya masih utuh. Namun karena takut Joshua meminta imbalan besar atau karena kerumunan itu menyarankan 10% dari uang, ia pun berpikir keji dan malah menuduh Joshua. "Kenapa hanya ada segini? Harusnya ada 150 juta rupiah." Joshua berkata, "Hanya itu yang aku temukan, aku tak mengambil sepeser pun." Karena lelaki itu tetap bersikeras ada uang yang hilang, yang ada malah Joshua dan lelaki itu beradu mulut. Kebetulan lewatlah seorang polisi yang sedang berjalan-jalan dengan berpakaian santai. Ia menghentikan pertengkaran mereka dan bertanya apa yang terjadi. Dijelaskan oleh para kerumunan itu bahwa ada lelaki yang kehilangan tas berisi uang, dan sewaktu itu muncullah Joshua yang berusaha mengembalikannya dan mengajaknya ke rumahnya. Itu yang kami saksikan, tapi kami tidak tahu berapa jumlah uang tersebut. Polisi mengangguk-angguk. Ia berkata, "Aku sudah menemukan jalan keluarnya." Polisi itu berkata, "Berapa jumlah di tas?" 100 juta. "Berapa jumlah kamu kehilangan uang?" 150 juta. Dijawab oleh laki itu. "Apakah kamu melihat ia mengambilnya?" "Tidak, tapi dia yang membawa tas berisi uang ini," kata laki itu. Polisi berkata lagi, "Jika ingin mengambil uangmu, tentu saja dia bisa mengambil seluruhnya. Kenapa ia hanya mengambil sebagian dan mengembalikan sisanya? Bagaimana kamu bisa tahu bila dia tidak mengatakannya? Hal ini adalah bukti bahwa dia tidak bermaksud mengambil uangmu. Uangmu yang hilang berjumlah 150 juta, tapi yang ia temukan hanya 100 juta. Maka ini bukan uang milikmu, tapi ini milik uang orang lain." Lelaki itu cepat-cepat menjawab, "Uang itu benar milikku, walau jumlahnya hanya 100 juta. Polisi marah berkata, "Jumlahnya tak sesuai, bagaimana kamu bisa mengatakan itu milikmu?" Yang lalu didukung juga oleh kerumunan itu. Berkata, "Betul sekali, bila lelaki itu mau mengambil uang, mengapa repot-repot mengambil setengahnya dan mengembalikan setengahnya mengakibatkan percekcokan ini?" Mendengar itu, polisi menambahi, "Pergilah kau mencari 150 juta yang hilang. 100 juta ini milik Joshua." Bagaimana mungkin lelaki itu berani menentang keputusan polisi dan kerumunan orang-orang? Dia hanya bisa menerimanya. Joshua berterima kasih pada polisi dan semua orang lainnya, lalu mengambil uang itu. Kapan Tuhan mengecewakan hati yang baik? Lihatlah bagaimana akhirnya manusia dihakimi dengan adil.